Al-hajbu minal miras, hijab dari mendapatkan warisan. Ya, yang baca silakan. Ya nggak apa-apa, langsung aja. Al-hajju minal miras, langsung pembahasan aja. Baliknya. Tariful haji, al-hajju lughatan al-mamnu wal-mu'tamad. Qala ta'ala qala innahum ar-rabbihim wa mahmudun ay innahum mamnu'una an-nidhar wa lillahi ta'alatil akhirati wa yuqalu li-sawabi hajjihum bi-annahu yamna'u an-nasa min ad-dukhuli ala-ru'asa al-qurayhi والفائز من هذه الآية هاجب والمعقول محجوب فالهاجب الذي يمنع غيره من الإرث والمحجوب الممنوع من الإرث قال السائل له هاجب عن كل أمر يسينه وليس له أن قال في وارتحابه واصطلاحا محمود من الإرث كلا أو بعضا بوجود من هو أولى منه بالإرث. Coba diartikan bisa nggak, Patin? Tariful haji, definisi hijab. Al-hajju lughatan penghalang secara bahasa, yaitu mencegah dan menghalangi. Maka berfirman Allah Ta'ala sesekali tidaklah sesungguhnya mereka dari Tuhan mereka pada hari itu sudah benar terhalang. Sebenarnya sesungguhnya mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Dan dikatakan oleh penjaga pintu orang-orang yang menghalangi, karena sesungguhnya terhalang manusia dari masuk atas melihat dengan tanpa izin. Dan isim fa'il dari kata ini yaitu hajibun, orang yang menghalangi, dan isim maf'ul mahjubun, orang yang terhalang. Falhajibu, maka orang yang menghalangi itu orang yang bercegah dari mendapat warisan. Wal mahjubu, dan orang yang terhalang itu orang yang tercegah dari warisan. Maka berkata orang syair, lahu hajibun an kulli amrin yasjiruhu wa laysa lahu an qalatil urfi hajibu. Dia memiliki penghalang dari setiap perkara yang mencelakainya, dan dia tidak memiliki penghalang bagi orang yang meminta kebaikan. Wasilahan dan hijab secara istilah yaitu mencegah ahli waris dari memperoleh warisan seluruhnya atau sebagiannya, karena adanya orang yang lebih berhak darinya dalam warisan. Ya, ini definisi dari al-hajb. Ya, secara lughatan, secara bahasa artinya al-man'u wal hirman. Ya, tercegah, wal hirman, dan ya apa namanya, menjadi haram, gitu. Tercegah dan menjadi haram, hirman. Ya, artinya ya intinya dia tidak mendapatkan warisan. Ini al-hajbu secara lughatan. Jadi al-hajbu secara lughatan adalah tercegah dan dilarang, haram. Ya apa aja, pokoknya tercegah dan dilarang. Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya. Lamahjubun.
Ya, la mahjubun artinya mereka ini tercegah. Ya, sungguhnya mereka dari ya Tuhan mereka pada saat itu tercegah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut wastilahan. Ini yang kita akan bahas. Wastilahan manul warisi minal irsi kullan awqatan liwujudi man huwa awla minhu. Oh ya, sudah dibaca ya. Nah, secara istilah ya tercegahannya ya ahli waris. Waris itu ahli waris. Ahli waris orang yang ya yang ditinggalin gitu, yang ditinggalin. Ya, tercegahnya ahli waris minal irsi dari mendapatkan warisan. Kullan au ba'dhan. Baik dia tercegah mendapatkan dari keseluruhannya atau ba'dhan, jadi kurang begitu. Nah, harusnya dia dapat setengah, jadi dapat seperempat begitu. Harusnya dia dapat setengah dan dapat 2/3. Itu namanya ya apa namanya hanya sebagian. Ya. Harusnya dia dapat, tapi karena ada yang menghalangi, ya maka dia terhalangi. Kulan itu seluruhnya. Jadi bisa kul, bisa ba'd, bisa seluruhnya, bisa sebagian. Kalau seluruhnya artinya sama sekali dia nggak dapat karena ada yang menghalangi. Nah, ada juga ada sipulan, dengan ada sipulan dia tidak mendapatkan ya seutuhnya. Jadi pendapatannya menjadi berkurang. Liwujudi man huwa aula minhu bil irsi, dengan adanya orang yang lebih utama ya, dari dirinya bil irsi dari mendapatkan warisan. Ya, jadi bisa kullan, bisa ba'd. Ya. Terus Asamul hajji Mata hijab wa yaqatul hajji ila naim dan terbagi hijab itu atas dua bagian. Al-hajju bil wasfi wal hajju bil tanfid. Hijab karena sifat dan hijab karena seseorang. Fal awalu wa hajju anil muradi bil kulliyati. Dan yang pertama yaitu hijab dari mendapatkan warisan dengan keseluruhan. Yaitu diwajib qaiman bil warisi yang nahu anil muradi atau qatilan aw murtada. Karena adanya sifat ahli waris yang mencegah dari mendapatkan warisan seperti seorang pembunuh, seperti adanya seorang pembunuh atau seorang yang murtad. Wahada nawu urifahu kuhu mimatakat dan mati mawani al-irsi. Dan ini adalah jenis yang menjelaskan hukum dari apa-apa yang terdahulu di dalam penghalang warisan. Wayan qasimul hajbu ila qismaini. Nah, terbagi nih masalah hijab menjadi dapat dua bagian, yakni hajbun bil wasfi dengan sifat, jadi dia disifati, atau dengan sebab ada hajbun bisyasi dengan sebab ada orang. Nah, itu nanti yang dengan orang itu bisa kul, bisa ba'd. Nah, yang pertama hajbun bil wasfi dengan sebab sifat. Ya harusnya dia dapat, tapi dia karena mendapatkan sebuah sifat, dia menjadi liwujudi wasfin qamin bil waris, dengan sebab adanya sifat yang berdiri bagi si waris, di ahli waris, yamna'u min miras, mencegah dia dari mendapatkan warisan. Kakauni qatilan au murtaddan, dengan sebab dia menjadi pembunuh atau dia murtad. Ini sifat nih kan? Ya, pembunuh atau si murtad. Jadi kalau pelaku itu kan dikatakan fa'il, sifat dia. Nah, karena dia sudah menjadi pembunuh, menjadi murtad, maka dia terhalang. Namanya sebut namanya hajbun bil wasfi, terhalang dengan sifat, yakni sifat dia ya apa namanya sudah menjadi orang yang murtad atau menjadi pembunuh. Wa hadzal nau' urifa hukmu mimma taqaddama bil miras, yakni min mawanil irsi. Ini sudah kita bahas ya. Jadi diantara dari apa namanya penghalang mendapatkan warisan. Ini diantaranya adalah pembunuh. Nah sekarang yang kedua nih, al-hajb bisyakhsi. Ya silakan baca. Matanya al-hajju bisyakhsi.
Yang kedua itu terhalang dengan seseorang, bahwa itu datang aku berfungsi min ghairi fayadu kau anil muradi, dan dia bahwasanya ada seseorang yang berhak menerima warisan dari orang yang Ya ayu jada syakhsun, adanya seorang ahakku bil irsi, yang lebih berhak mendapatkan warisan, ya, min ghairi dari yang lainnya, fayahjubu min miras, maka dia menghalangi ya dari mendapatkan warisan. Ini namanya al-hajb bisyakhsi, dengan sebab ada dia nih, dia terhalang begitu, ya. Wa hadza naw yanqasimu aidan ila qismaini, ini lagi terbagi menjadi dua bagian, ya. Terus jadi hajbun bisyakhsi ada dua bagian. Kalau hajun bil wasfi udah jelas, dia pembunuh, dia murtad, udah gak dapat. Kalau hajun bil syakhsi ada dua bagian. Lanjut. dan yang disebut terbagi juga atas dua bagian. Hajbul hirmani, hajbul nusani, hijab hirman dan hijab nusani. Hajbul hirmani وهجو عن كل المراد أفلام أهلية بالإرث وهجو الجد بالأرث وهجو ابن الابن بالابن وهجو الأخ للأخ بالشقيق وهجو الجدة بالأم وهكذا بقية المحجوبين hajab hirmanin wa sayati bayanuhu bisabili. Hajbun bisyakhsi ini ada dua, ada hajb hirman, ada hajb nuqsan. Hajb hirman artinya dia sudah haram, gak dapat lagi, karena ada seorang hirman gak dapat, ya, apa namanya, dengan sebab seperti kehajbil jaddi bil ab, ada bapak ada kakek, orang meninggalkan bapak sama kakek, kakeknya masih hidup begitu, ya, kakeknya masih hidup. Biasa kan kalau bapak masih ada, biasanya kakek udah nggak ada. Ini kakeknya masih hidup. Nah, ini orang meninggalkan bapak dan kakek. Kakek terhalang oleh bapak. Itu namanya hajb hirman. Wa hajbu ibnil ibni bil ibni, ya, terhalangnya cucu laki-laki dengan anak laki-laki. Ini antara cucu laki-laki dengan anak laki-laki kan antara ponakan dengan paman, ya. Nah, ini orang meninggalkan cucu laki-laki, meninggalkan anak laki-laki. Cucu laki-laki tidak dapat karena ada anak laki-laki. Jadi paman itu menghalangi keponakan. Itu. Ya walaupun pernah saya sampaikan, ya kalau bisa nanti, jadi siapa yang meninggal tuh? Ya. Jadi yang meninggal kalau dari cucu laki-laki siapa yang meninggal? Kakek. Kalau dari anak laki-laki, bapaknya. Jadi ini seorang ini, orang tua ini punya cucu, berarti ini antara hubungan dia dengan cucu, berarti dia kakek, sebagai kakek. Ya, meninggalkan anak, berarti antara dia dengan ini orang, berarti antara bapak dengan anak, gitu ya. Nah, ini cucu laki-laki terhalang oleh pamannya. Ya, kata pamannya, lu gak dapet lu, bapak lu meninggal duluan. Babanya dia dengan yang ngomong gitu, apanya tuh? Saudaranya, ya. Ya, pernah saya sampaikan kalau bisa tetap diberikan, sebab ya kan jarang ya anak itu lebih dahulu meninggal gitu dibandingkan orang tuanya. Jadi kesian itu ponakan atau cucu. Tapi dalam hukum warisan nggak dapat dia, cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Tutup ya gitu. Uhajbul akhi bid'abin bisyaqiq. Begitu juga terhalangnya saudara sebapak dengan saudara kandung. Ya, sudah sering kita kasih contoh ya. Jadi saudara sebapak, ya, orang meninggalkan saudara kandung dan meninggalkan juga saudara sebapak, maka saudara bapak tidak dapat karena ada saudara kandung, lebih dekat saudara kandung, terhalang dengan saudara kandung. Wahajbul jaddati bil begitu juga nenek terhalang dengan adanya ibu. Orang meninggal, ibunya masih ada, neneknya juga masih ada, maka nenek nggak dapat karena ibunya ada, terhalang. Ini namanya, semuanya ini namanya hajbul hirman, hajbun al hirman. Ya.
Wa hakadha baqiyatul mahjubin hajb hirman wa sayati bayanun bitafsir. Ini yang dikatakan nanti akan juga ada lebih jelas lagi perinciannya. Ya. Yang hajb hirman. Terus wa hajb nuqsan. Ini yang kedua. Dan ada kebijakan bahwa ayat kualitas di dan dia bahwasanya ada seseorang yang memiliki kelayakan untuk menerima warisan, itu sendiri dan mewarisi ya. Ini dengan pelaksanaan dan akan tetapi dia tidak mendapat warisan bagian warisan yang lebih kahajbil ummi karena adanya seorang bahkan lebih sedikit karena adanya seseorang yang lain seperti terhalangnya ibu dari sepertiga kepada 1/6. Iya, dari sepertiga menjadi 1/6. Sepertiga atau 1/6 banyakkan mana? Sepertiga sama 1/6 kelihatannya 1/6 ya. Jadi kalau begini, jadi sepertiga berarti suatu itu dibagi 3. 1/6 berarti itu dibagi 6. Banyakkan mana? Ya banyakkan 1/3 ya. Kelihatan dong angkanya 1/3 tapi dia lebih banyak. 1/2 berarti suatu itu dibagi 2 gitu ya. Ya. Ini hajbun nuqsan, kurang, penghalang ya mendapatkan kesempurnaan tapi dia menjadi kurang bagiannya. Yang kedua nih, kalau tadi hajbul hirman sama sekali nggak dapat. Kalau hajbun nuqsan dikurangin pendapatannya. Ya seperti ibu ya, dia mendapatkan 1/6, harusnya dapat 1/3. Kenapa? Karena ada yang lainnya. Karena ada yang lainnya, ya ahli waris yang lain, ibu ini tidak lagi mendapatkan ya 1/3 menjadi 1/6. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hawzil unsayain. Terus terusin dong. Yusikumullahu lidzakari mithlu hawzil unsayain. Terus yang keras apa? Jangan sampai lupa dong ayatnya ya. Itu di situ ayat itu menjelaskan tuh ya. Ya, apa namanya? Ya. Wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Ya, wa warisa abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Karena ada saudara, ibu akhirnya mendapatkan 1/6. Kahaddiz zauji minan nisfi ila rubu'. Belum dibaca ya? Baca terus. Batin. Kahaddiz zauji minan nisfi ila rubu', seperti sehalangnya suami dari setengah menjadi 4. Mana dalilnya? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakumur rubu'. Ini dalilnya. Ya, itu ayat yang selanjutnya tuh, ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi engkau wahai suami, ya. Apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu, ya mendapatkan setengah kalau dia nggak punya anak. Tapi kalau dia punya anak, maka menjadi 1/4. Kurang, namanya hajbun nuqsan. Ya. Terus wazauja dan istri
terhalang dari seperempat menjadi seperlapan karena adanya anak. Bila Ya, apa namanya? Dan istri mendapatkan seperempat, tapi karena ada anak, ya, maka dari suaminya tuh, ya, suaminya punya anak, ya, karena ada anak, maka istri mendapatkan seperdelapan. Namanya hajbun nuqsan, kurangin pendapatannya. Terus, bila sebelum sholat berhaji, fa'innahu yanqaribu ila haji la haji minnahu. Maka apabila disebut secara mutlak maka hijab, maka sesungguhnya yang dimaksud adalah hijab. nah, jadi kalau ada orang bilang, oh dia mahjub, nah, itu maksudnya hajbu hirman. Dia terhalang, yaitu hajbu hirman. Gitu. Jadi kalau ada orang menyebutkan dia mahjub, berarti sudah terhalang. Artinya halang secara keseluruhan. Kul, ya hirman namanya. Gitu. Ini kalau orang, oh dia terhalang. Kalau kita mendengar kata-kata terhalang, berarti ini maksudnya ada terhalang keseluruhan. Ya. Kalau cuma dikurangin, itu jarang disebut terhalang. Ya, oh dia terhalang. Kalau kita tanya, terhalang apaan? Hajbun nuqsan. Ya, ini apa namanya? Buat sebagai teka-teki sih boleh-boleh aja. Wah, ini suami terhalang nih. Ah, enggak terhalang. Terhalang nuqsan. Hajbun nuqsan. Ya harusnya didapat setengah, dia mendapatkan seperempat. Boleh aja untuk ngomong begitu, ya. Tidak diperlukan nih, orang meninggalkan suami dan meninggalkan anak. Berapa suami dapat? Itu jawab, wah suami terhalang. Orang akan marah kan, waduh terhalang nuqsan, ya, gitu. Hajbun nuqsan, gitu. Jangan marah dulu dong, ya. Harusnya suami dapatkan setengah, tapi karena ada anak mendapatkan jadi seperempat. Ya, tapi ini jarang orang ngomong kayak begitu. Biasanya langsung, udah suami dapat seperempat. Kenapa? Ada anak, begitu. Dia nggak sebut tuh kata-kata hajab. Dia tidak sebut kata-kata terhalang. Pokoknya orang kalau menyebut kata-kata terhalang itu biasanya maksud adalah keseluruhan. Gitu. Ya, terus. Ya. Yang tidak dimaksud dari Nabi Muhammad. Allah satu para ahli waris yang tidak terhalang La yuhjabun. dari jadinya hasil para ahli waris yang tidak terhalang tidak bilang. Ya. Maka itu menolak tapi la yang dibuna dari makan aslan. Di sini ada satu golongan dari ahli waris yang tidak terhalang tidak benar. Dan namun lagu dalahu Ayyarisu. itu Wahum sittatu afrad. bahwa kita tuh Karena mereka itu mau tidak mau harus bagi mereka an yarisu, ya mewarisi. dan mereka itu atas 6 bagian. Al-Ibnu Sa'diyu laki-laki kandung, Al-Bintu Suliyatu anak perempuan kandung. Gini aja nyebutnya, putra kandung, putri kandung, gitu aja. Banyak. Kalau anak laki-laki kandung, panjangan ya, putra kandung, putri kandung, gitu aja. Putra kandung, putri kandung, al-abu ayah, al-ummu ibu, al-zawju suami, al-zawjatu istri. Al-bawu tidak mulai pada muda ayarika al-fatari tadi. Maka apabila ada seseorang dari mereka, maka pasti bahwasanya Dia mewarisi dari harta orang lain. Dan wahunaka ibaratnya aktoru yakuluha al-farodiyuna wajah al-abnani al-abawani al-zawjani. Ya, putra putri. Ya. Dan di sini Ada ibarah yang lebih ringkas ada ibarat yang lebih ringkas yang diucapkan oleh ahli farad, yaitu 2 anak, 2 orang tua, dan 2 tetangga.
Ya, putra putri, kedua orang tua, suami istri. Ya, terus على تغليب في كل هؤلاء والنتيجة الذين لا يحجبون حجا الإسلام. ya. Atas ketahui di dalam keseluruhan, maka mereka itu 6 orang yang tidak terhalang menjadi imam. Ya, jadi apa namanya? Ada ahli waris yang dia tidak terhalang. Itu gampangnya. Al-ibnan, ya, al-abawan, az-zawjan. Kalau mau diperinciin tadi al-ibnu salbi, al-bintu salbiyah, al-ab, al-ab, al-um, kemudian az-zawj dan az-zawjah. Itu kalau diperinci. Kalau disingkat al-ibnan, al-abawan, az-zawjan. Putra putri, kedua orang tua, suami istri. Itu yang tidak terhalang. Kalau ahli dalam apa namanya ahli waris itu ada nama tersebut tuh, maka itu tuh yang tercantum namanya dari nama orang ini udah pasti dapat. Udah pasti dapat. Kalau masalah kurang atau sempurna dapatnya itu urusan belakangan. Pokoknya dia pasti dapat begitu. Ya, ada ahli waris bapak, ibu, ya, bapak, ibu, anak, laki-laki, anak perempuan dapat semuanya. Suami berarti yang meninggal siapa? Meninggalkan istri. Jadi istri meninggalkan suami, meninggalkan bapak, ibu, meninggalkan putra, putri, ya begitu. Dapat semuanya. Dapat semuanya. Bapak ibu ya 1/6, ibu 1/6 gitu. Anak laki asobah. Asobah apa namanya? Anak perempuan asobah bil ghair. Udah sisanya buat anak gitu. Pernah 1/6, kenapa gitu. Nah, dapat semuanya, ya. Nah, itu yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, suami dapat berapa tadi? Karena yang meninggal istri. 1/4. Ya, ini mana? Spidol. Itu ada. Sini. Ini spidol banyak nih, pada mau gak? Zaujun. Zaujun. Ya, abun, umun, ibnun, bintun. Ya. Zaujun berapa? 1/4. Abun, umun, bintun, ibnun, asobah. Ya, berapa KPK-nya? 12. 12 bagi 4 3. 12 bagi 6 2. 12 bagi 6 berapa? 12 ambil 3, ambil 2, ambil 2. 3, 2, 2 berapa? 7. Ambil sisa berapa? 5. 5 dibagi berapa ini? Dibagi 3. Bisa gak? Bisa gak bagi 3? Gak bisa? Gampang. Gimana caranya? Dikali 3. Kali 3. Berapa jadinya? 15. Laki berapa dapatnya? 10. Perempuan? Sama nih, kali 3 juga. 2 kali 3? 6. Nih 6. Nih kali 3 9. 12 kali 3 berapa? 36. 9 tambah 6 tambah 6 tambah 15. Betul gak 36? Betul. Ya udah. Duitnya gampang dah. Duitnya bagi 36. Baru petek-petek. Ini kalau mau diperpanjang. Tapi kalau nggak mau diperpanjang segini aja bisa. Udah duitnya bagi ini. Ntar mah gampang, duit petek-petek gampang, ya. Ya. 5 juta bagi 3, gimana kayak diatur? Gitu. Ini kalau mau diperinci secara panjang untuk ya pembagian secara matematika. Gitu. Nah, jadi hajab ada berapa? Ada 2, al-hajbu bil wasfi dan al-hajbu bil syakhsi.
atau hajbul wasfi atau hajbul syakhsi. Nah, hajbul syakhsi ini ada dua lagi. Ada hajb hirman dan hajab nuqsan. Diingetin ya. Ente bilang nih, wah ibu terhalang nih. Terhalang, iya. Kok terhalang? Iya, terhalang maksud terhalang nuqsan. Harus sepertiga jadi seperenam. Kenapa? Ada anak. Itu mah cuman gaya-gayaan doang ya. Gitu. Jadi sekali lagi kalau orang menyebut terhalang itu maksudnya terhalang keseluruhan, bukan hajbun nuqsan. Jadi kalau hajbun nuqsan ini ya bahasa kitab lah begitu. Ya. Pengujiannya. Al-warasah terus. Yuhjabun. Para ahli waris yang terhalang tidak benar. Minat syukuri dari kalangan laki-laki. Mereka adalah awalan ayat sahihu yuhjabu bil-abdi. Yang pertama, itu kakek yang soleh terhalang dengan ayat. Wajatu olehku yuhjabu Yahjubul jad yang yuhjabu al-ba'idah. Itu dan kakek yang Dekat. Dan kakek yang dekat terhalang dengan kakek yang jauh. Ya, ini sekarang yang terhalang siapa saja? Pertama, kakek sahih. Maksud kakek sahih maksudnya langsung nih. Ya kakek benar begitu ya. Kakek emang ada yang enggak benar ya. Kakek benar, sahih. Kakek ini terhalang dengan bapak. Orang meninggalkan bapak, meninggal kakek, maka kakek terhalang. Nah, ada lagi, bapaknya udah nggak ada, kakeknya masih ada, tapi bapaknya kakek masih ada juga. Berarti dia meninggalkan kakek dan apa namanya? Buyut. Nah, buyut ini terhalang oleh kakek yang dekat. Ya kakek. Jadi buyut itu disebut namanya al-jaddul ba'id. Yang ini al-jadd al-qarib. Jadi al-jaddul qarib menghalangi jaddul ba'id. Ya udah terus begitu aja. Kakeknya udah nggak ada, buyutnya masih ada. Hebat juga nih ya orangnya. Ya. Ini orang nih, bapaknya udah meninggal, kakaknya udah meninggal, buyutnya masih ada. Di atas buyut masih ada juga misalnya, ya. Nah, dia meninggal baru meninggal, berarti meninggalkan buyut dan bapaknya buyut. Siapa yang dapat? Ya buyut yang dapat. Yang bapaknya buyut terhalang oleh si buyut. Itu dikatakan al-jaddul qarib yahjub al-jadd al-ba'id. Ya. Pokoknya ingetin aja deh. Ya, jadi kakek terhalang oleh bapak. Satu yang pertama. Ya, terus sanian. Yang kedua, saudara kandung terhalang dengan ayah. Sebab ini mudah cari al-ibni wa al-ibni mana adalah. Dan dengan keturunan laki-laki mewarisi itu anak laki-laki dan itu laki-laki dari anak laki-laki yang ke bawah. Mana terus ke bawah. Nah, orang meninggalkan saudara kandung dan meninggalkan bapak. Berarti saudara kandung nggak dapat karena ada bapak. Ya, jadi saudara kandung terhalang oleh bapak atau terhalang juga oleh anak. Ya, wabil far'il waris muzakkar, jadi al-ibnu, anak laki-laki. Ya, atau wabnul ibni, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawahnya. Cicit laki-laki, yang penting jurusan adalah laki-laki. Jadi orang meninggalkan cicit laki-laki dan saudara kandung, maka saudara kandung terhalang oleh cicit laki-laki. Jelas nggak? Nah, terhalang nggak oleh anak perempuan? Orang meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudara kandung, terhalang nggak? Terhalang nggak? Di sini ada nggak? Terhalang nggak? Enggak, udah ente ingetin nih. Ini penting nih. Makanya saya bilang kan kemarin. Ya, asaba bil ghair, asaba bin nafs, asaba mal ghair, itu diingetin. Dengan al-warasa al-warasa alladzina yuhjabun, ente inget nih. Insyaallah deh. Gitu. Ya. Jadi saudara kandung terhalang oleh bapak. Terhalang juga oleh anak laki-laki atau oleh cucu laki, terus ke bawah. Dia tidak terhalang oleh ibu
dia tidak terhalang oleh anak perempuan, gitu kan? Ya, gitu. Terus titik, ya baca. Dan yang ketiga itu saudara atau ayah yang terhalang dengan orang yang terhalang dengannya, yaitu saudara kandung. Nah, saudara sebapak sekarang nih, saudara bapak, dia terhalang dengan yang mana saudara kandung terhalang. Siapa yang menghalangi saudara kandung tadi? Bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan terus ke bawah. Maka menghalangi juga saudara sebapak. Ditambah lagi. Wahyu? Bil akhi. Ya, stop. Ditambah lagi dengan saudara kandung. Jadi kalau ada orang meninggalkan saudara kandung dan meninggalkan saudara sebapak, maka saudara bapak tidak dapat karena ada saudara kandung. Terus ditambah lagi. Dan dengan saudara kandung, saudari, dan dengan saudara kandung yang menjadi saudara malui. Lanjut lagi, tambah lagi, saudara sebapak dia tidak dapat. Sekali lagi, saudara sebapak itu terhalang oleh yang menghalangi saudara kandung, dan juga dia terhalang dengan saudara kandung sendiri, dan juga tambah lagi dengan saudari kandung yang menjadi aswaba mal ghair. Orang meninggalkan anak perempuan, meninggalkan saudari perempuan kandung, meninggalkan saudara sebapak. Ya, saudara anak perempuan dapat berapa sendiri? Setengah. Saudari kandung berapa dapatnya? Aswaba mal. Saudara sebapak dapat nggak? Terhalang dengan saudari kandung yang menjadi aswabah mal ghair. Itu diingetin, begitu. Ya. Jadi yang menghalangi itu bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa. Ya, ini buktinya. Saudari kandung dia menghalangi saudara sebapak. Yang mana saudari kandung menjadi aswabah ma'al ghair. Orang meninggalkan saudari kandung, satu, dan meninggalkan saudara sebapak, laki-laki. Berapa saudara kandung? Setengah. Saudara sebapak, aswabah. Dapat kan dia? Ya, ini lain masalah. Bab nggak ada anak perempuan itu, ya. Terus. Karena sesungguhnya ketika itu dilarang, ya, saudaranya yaitu saudara kandung dalam warisan dan penghalangan. Ya, li'anna hina idin, karena pada saat itu siapa itu? Si saudari kandung. Fi quwwati akhiha, dia seperti kekuatan saudaranya. Asyaqiq, yang kandung. Jadi seakan-akan dia seperti saudara kandung begitu. Bukan saudari kandung, tapi seakan-akan dia menjadi saudara kandung begitu. Jadi orang itu meninggalkan putri dan meninggalkan saudari kandung. Ini saudari kandung, dia seperti saudara kandung gitu. Irsan wa hijban, dalam warisan dan dalam penghalangan. Jadi saudari kandung ini dia seperti saudara kandung begitu. Hina idin fi quwwati akhir, dan kekuatannya. Ya jelas orang dengan saudara kandung, orang dengan saudari kandung dengan saudara laki-laki sebapak, dia lebih dekat dengan saudari kandungnya. Itu kan kekuatannya, lebih dekat dibandingkan saudara sebapak. Walaupun laki-laki, ya namanya saudara kan laki-laki, walaupun ya saudara. Ya. Terus yang ketiga, ingatin. Yang pertama kakek, yang kedua saudara kandung, yang ketiga saudara sebapak, yang keempat yang keempat untuk saudara ibu atau saudari ibu terhalang dia keduanya dengan asal dan turunan. Al-Asmul Mula baru Al-Asmul Wajati wa Ina'ala.
dan asal yang laki-laki dan asal yang laki-laki seperti ayah dan kakek meskipun ke atas. Wal far'ul mudzakkaru wal mu'annatsu al-ibnu wal bintu ila akhirih. Dan keturunan baik laki-laki dan perempuan itu anak laki-laki dan anak perempuan. ya, terus ke bawah. Ya, ya, al-akhul dan al-ukhtul Ini kan sekarang nih yang kita lagi bahas nih ahli waris dari pihak laki-laki yang terhalang. Ada disebut juga saudara laki-laki seibu kan ya, namanya kan saudara seibu kan laki-laki juga. Tapi masuk juga saudara seibu dengan saudari seibu itu sebenarnya dalam warisan sama bagiannya. Ya, karena dia keturunan dari ibu. Tapi di sini dikategorikan juga termasuk dari pihak laki-laki nih. Saudara seibu dengan saudari seibu itu terhalang. Dengan siapa? Ya, yujahkulu minhum bil asl wal fard. Dia terhalang oleh anak laki-laki. Ya, oleh asal dan anak. Dia terhalang oleh anak dan asal. Asal apa itu asal? Babanya. Apa namanya? Para cabang apa itu? Ya, anaknya. Dia terhalang dengan asal dan juga dengan cabang, dengan keturunannya. Al-asl muzakkar, asal muzakkar. Ya, kal ab, ya, wal jad wa in ala. Terus ke atas. Dia terhalang tuh oleh asal muzakkar. Siapa? Asal itu kan maksudnya kan orang dinisbatkan kepada bapak. Dia terus ke atas. Bapaknya terhalang. Jadi kalau orang meninggalkan saudara seibu, kemudian juga meninggalkan bapak, udah jelas dia terhalang oleh bapak. Jangankan saudara seibu, saudari kandung saja, saudara kandung aja terhalang oleh bapak, begitu kan? Apalagi cuma saudara seibu. Dan juga dia terhalang oleh siapa? Oleh ya apa namanya keturunan yang laki ataupun perempuan. Orang meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudara laki-laki seibu. Ya, saudara udah pasti laki-laki ya. Orang meninggal anak perempuan dan meninggalkan saudara seibu. Anak perempuan dapat berapa? Setengah. Saudara seibu ini nih, saudara seibu terhalang. Beda, orang meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudara sebapak. Anak perempuan berapa dapatnya? Setengah. Saudara sebapak sisa. Tapi kalau saudara seibu, orang meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudara sebapak, saudara seibu. Berapa saudara seibu? Ora dapat, ora. Kan kita lagi bahas nih, ya. Bahasa Gunung Sindur tuh ora, ya. Nggak dapat karena terhalang oleh ini. Al-far'ul muzakkar wal muannas. Dia terhalang oleh anak keturunan baik laki ataupun perempuan. Jelas nggak? Orang meninggalkan cucu perempuan, dan meninggalkan saudara seibu. Dapat ke saudara seibu? Nggak dapat. Kita ingetin di sini nih, ya. Siapa yang menghalangi saudara seibu? Siapa yang menghalangi saudari seibu? Saudara seibu sama saudara seibu sama itu posisinya. Ya. Tapi kalau orang meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudari perempuan sebapak. Orang meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudari perempuan sebapak. Berapa anak perempuan? Setengah. Saudari perempuan sebapak? Berapa? Puan? Puan? Berapa? Orang meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudari perempuan sebapak. Anak perempuan berapa dapatnya? Puan, berapa dapatnya anak perempuan? Setengah. Saudari perempuan sebapak? Asobah mal ghair. Ya. Nah, kalau saudara sekalipun laki nih, saudara seibu, dia terhalang oleh anak perempuan. Orang meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan saudara. Ini ingat hurufnya ini kalau ra berarti laki. Saudara seibu.
Berarti kan laki kan? Saudara seibu. Anak perempuan terhalang oleh saudara oleh anak perempuan. Jelas nggak? Ya. Terus yang kelima itu laki-laki dari anak laki-laki itu terhalang dengan anak. Karena saya ini berjauh dengan dua akrabu ibu, baik ini berjauh dengan ini olahraga. Yang kemudian itu ketiga itu laki-laki dari anak laki-laki terhalang dengan orang yang lebih dekat darinya. Maka itu laki-laki itu terhalang laki-laki dan seterusnya. cucu laki-laki terhalang dengan orang yang lebih dekat. Ya. Wa kullu ibnin yuhjabu man aqrabinhu. Ya, fa'il ibnul ibni yahjubu ibna ibni. Ya, jadi cucu laki-laki menghalangi cicit laki-laki. Gitu. Jadi cucu laki-laki ini sekarang yang kelima yang terhalang adalah cucu laki-laki terhalang dengan anak laki-laki. Orang meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan cucu laki-laki tadi nih. Cucu laki-laki yang sudah kita singgung tadi. Anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak, karena ada siapa? Ada anak. Anaknya apanya dia nih? Omnya. Kata omnya, lu agak dapat. Ya, bapak lu meninggal duluan gitu ya, gitu. Nah, begitu juga sekarang. Sekarang yang ditinggal adalah bukan anak laki-laki, tapi orang meninggalkan cucu laki-laki. Ini cucu laki-laki. Yang sebelah sini adalah cicit laki-laki. Maka cicit laki-laki tidak dapat karena ada cucu laki-laki. Jadi lebih dekat, gitu. Orang meninggalkan cicit laki-laki dan meninggalkan apa tuh setelah cicit? Ya, tahu apa namanya? Ya di bawah cicit, nah maka di bawah cicit tidak dapat karena ada cicit laki-laki, begitu yang lebih dekat. Ya, jelas ya. Terus sadisan. Yang pertama itu anak saudara laki-laki kandung. Apa namanya itu? Anak saudara laki-laki kandung. Ponakan, ya. Terhalang dengan ayat yang pendek. Dan anak dan dua ini dan itu saudara laki-laki adalah istri saudara kandung warga laki dan saudara ayah. Ya, sekarang yang keenam, anak saudara kandung terhalang oleh bapak dan kakek. Begitu juga terhalang oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki, ya, dan juga terhalang oleh, ya, apa namanya, saudara kandung. Ya, orang meninggalkan saudara kandung dan meninggalkan anak saudara kandung, ponakan terutama ibnu akhi syakna ibnu ibni wal akhlabin, dan juga ya terhalang oleh saudara sebapak. Begini, ini yang terakhir nih, wal akhlabin. Orang meninggalkan keponakan kandung. Keponakan kandung. Berarti babanya dia dengan dia adalah saudara sekandung. Tapi babanya udah meninggal. Orang meninggalkan ponakan kandung, ibnu akhi syakik, dan meninggalkan saudara sebapak. Saudara sebapak. Maka ponakan kandung tidak dapat karena ada saudara sebapak. Karena saudara bapak lebih dekat. Gitu. Ya. Nah, jadi ponakan kandung nggak dapat dengan saudara, ada saudara sebapak. Ya, jelas nggak? Jadi ponakan kandung nggak dapat, ya, dari paman kandung ini nggak dapat. Kenapa? Ini paman kandungnya masih punya saudara walaupun sebapak. Gitu. Sekarang dibalik, orang meninggalkan keponakan kandung
dan meninggalkan saudari sebapak. Lain hal. Kalau tadi kan saudara, sekarang saudari. Berapa saudari dapatnya? Setengah. Karena kenapa dapat setengah? Sendiri perempuan. Ponakan kandung asoba bin nafsi, ya. Jadi orang meninggalkan saudari sebapak dan meninggalkan ponakan sekandung, ibnu akhi syakik, ya. Jadi dia nggak punya anak nih, tapi dia masih punya saudari sebapak, tapi dia punya ponakan kandung, gitu. Ponakan kandung dapat asoba, ya. Saudari sebapak dapat setengah. Buya nggak? Puter-puter ya. Ya, tapi kalau ente udah paham ini hajib wa mahjub, insya Allah kan dibaca-baca nih, ya. Ya, jadi kalau lagi blank, buka lagi nih hajib mahjub, dia dapat kan nih? Dia dapat kan nih? Begitu, ya, gitu, dilihat lagi, ya. Terus yang ketujuh, yang ketujuh itu anak saudara, ya, ponakan sebapak, gitu aja deh. Berarti anak dari saudara sebapak, ya. Terhalang dengan orang yang menghalangi, yaitu anak yang menghalangi ponakan kandung. Nah, jadi ponakan sebapak dihalangi oleh ponakan. Ada orang meninggal nih, ya, meninggalkan keponakan sebapak. Bapaknya dia dengan dia nih, jangan saya ya, bapaknya dia dengan dia nih, saudara sebapak nih, ya. Nah, bapaknya dia udah meninggal duluan, kan sebapak nih, anaknya ada, berarti kan ponakan sebapak, betul nggak? Dan dia juga punya saudara kandung nih, dan saudara kandungnya juga udah meninggal, anaknya ada, namanya ponakan berarti dia ada orang meninggalkan dua ponakan, yang satu sekandung, yang satu berapa sekandung dapatnya? Berapa dapatnya sebapak? Mahjub oleh saudara ponakan kandung. Tak ubahnya orang meninggalkan saudara kandung dan meninggalkan saudara maka saudara sebapak tidak dapat. Yang ambil adalah saudara kandung. Nah, itu pertama. Wa yuzadu, ditambah lagi. Wa yuzadu bi'anahu yajibu yang ditambah lagi bahwasanya terhalang oleh anak saudara kandung. Iya, itu tadi ya. Ya, jadi anak saudara sebapak terhalang dengan orang yang menghalangi saudara kandung, ya. Kemudian yang menghalangi ponakan kandung, ya. Dan ditambah lagi dengan jadi ponakan sebapak terhalang orang yang menghalangi keponakan kandung, ya. Keponakan kandung. Siapa itu yang menghalangi ponakan kandung? Bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung dan saudara sebapak. Ditambah lagi dengan yang menghalangi ibnu akhi syakik, yang menghalangi saudara kandung. Siapa itu? Ya akhi syakik. Ya akhi syakik, ya. Jadi orang meninggalkan ponakan sekandung dan meninggalkan ponakan sebapak, dia terhalang. Itu sebenarnya saya sudah jelaskan sebelumnya, ya. Ya. Terus. Biman yahjubu ibn al-akhi li abin. Yang kedelapan itu paman kandung, terhalang dengan ponakan saya, dan dengan orang yang terhalang yang menghalangi ponakan saya. Ya, jadi orang meninggalkan paman kandung dan meninggalkan keponakan sebapak, maka paman kandung nggak dapat karena masih ada keponakan yang sebapak.
boleh jauh. Pamannya masih ada, tapi dia masih punya ponakan nih, ponakan yang sebapak. Dan juga ya paman yang sekandung terhalang juga orang yang menghalangi ponakan yang sebapak. Ditambah lagi itu ya, orang yang menghalangi anak saudara sebapak. Itu. Ya jelas, jadi bukan hanya terhalang oleh dengan anak sebapak saja, tapi juga yang menghalangi dirinya itu ditambah. Siapa itu? Yang di atasnya itu, ya di atasnya itu. Terus yang ke-9 yaitu paman seayah terhalang dengan paman kandung. Wabiman yang jauh biman yahjubu al-amma syaqiqa. Dan dengan orang yang menghalangi paman yang sebapak terhalang dengan paman kandung, dan juga dengan orang yang menghalangi paman kandung. Siapa yang menghalangi paman kandung? Itu di atasnya, terus di atasnya lagi, terus di atasnya lagi, terus di atasnya lagi, begitu ya, terus ke atas. Ini berurutan nih. Mu'alif luar biasa nih pengarang kitab ini, diurut begitu, diurut. Jadi paman yang sebapak terhalang oleh paman kandung, dan juga yang menghalangi paman kandung, dan juga yang menghalangi ya, terus di atasnya. Siapa yang menghalangi paman kandung? Begitu. Ibnu Akhi Labin ya, terus Ibnu Akhi Labin, siapa lagi yang menghalangi? Ibnu Akhi Syakik, terus begitu ya ke atas. Ya. Ya, 6, 5 terus ya. Itu. Terus 10. Anak paman kandung. Ya, apa itu namanya anak paman sekandung? Apa namanya disebut sama dirinya itu yang meninggal? Hubungan dia dengan saudara yang meninggal apa tuh? Sepupu, misanan. Ya. Terus Terhalang dengan paman seayah. iya, dan juga yang menghalangi paman yang menghalangi paman seayah. Jadi anak paman kandung terhalang oleh paman sebapak. Kayak tadi, orang meninggalkan ponakan kandung dan meninggalkan saudara sebapak, maka ponakan kandung nggak dapat karena masih ada saudara sebapak. Sama begitu juga, orang meninggalkan anak paman sekandung, yakni sepupu dia, mang sekandung, bapaknya dia dengan dia sekandung. Tapi dia masih punya paman yang sebapak. Babanya dia punya saudara, namanya tapi saudaranya sebapak, nah kan paman sebapak. Nah maka anak paman sekandung nggak dapat karena masih ada paman yang sebapak. Kenapa? Ya posisinya lebih jauh. Ponakan dengan paman kan paman lebih dekat dibandingkan ponakan, dibandingkan misanan. Bab kalau yang misanan kan agak jauh. Kenapa dikatakan jauh? Orang dia boleh nikah juga kalau laki perempuan, gitu kan? Tapi kalau paman nggak batal, walaupun sebapak, artinya paman lebih dekat, begitu hubungannya. Ya, terus yang terakhir. Al-Hadi Asyar. Ya. Terhalang dengan anak paman sekandung dan dengan orang yang menghalangi anak paman sekandung. Ya, udah jelas gitu ya. Nah, anak paman sebapak terhalang orang yang menghalangi anak paman yang sekandung. Begitu juga terhalang oleh paman sekandung. Wallahu a'lam bishawab. Ingat ini ya, al-mahjubun minal warasah. Nanti ada al-mahjubat minal warisat. Dari pihak perempuan. Ini baru pihak laki-laki loh nih. Laki-laki yang terhalang. Ya, ahli waris yang terhalang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Berhubung saya ada keperluan, jadi